Teks Rekon Kelas 9 Ibu Atik. Pengertian. Teks rekon adalah teks yang berfungsi menceritakan kembali suatu kejadian di masa lalu. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberi informasi kepada pembaca. Struktur utama: orientation, event, reorientation. Orientation. Orientation berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kapan kejadian berlangsung, dan lain sebagainya. Events. Events merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Reorientation. Reorientation berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. Tujuan. Tujuan teks rekon adalah untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Ciri kebahasaan. Menggunakan kata yang menunjukkan siapa, partisipan, aku, kami, mereka, dia, dan lain-lain, apa, kapan, di mana, bagaimana. Seperti nama orang, ia, kita, menyenangkan, dan lain-lain. Jenis-jenis teks rekon. Teks rekon dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Rekon pribadi, 2. Rekon faktual, 3. Rekon imajinatif. Rekon pribadi. Teks rekon pribadi menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Jenis teks ini menekankan pada apa yang dialami dan dirasakan oleh penulis. Contoh, liburan semester lalu, aku dan keluargaku pergi ke Yogyakarta. Kami berangkat pagi-pagi dengan kereta api dari Jakarta. Perjalanan memakan waktu sekitar 8 jam, tapi rasanya menyenangkan karena aku bisa melihat pemandangan sawah dan pegunungan dari jendela. Sesampainya di Yogyakarta, kami langsung mengunjungi Candi Prambanan. Aku kagum melihat bangunan bersejarah yang megah itu. Hari itu menjadi salah satu pengalaman liburan terbaikku karena aku bisa belajar banyak hal baru sambil menikmati waktu bersama keluarga. Rekon faktual. Teks rekon faktual menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya, teks rekon faktual mencakup informasi objektif dan disusun berdasarkan fakta yang jelas. Contoh, pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, sekolah kami mengadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Upacara dimulai pukul 7 pagi di lapangan sekolah. Seluruh siswa dan guru hadir dengan mengenakan seragam lengkap. Upacara dipimpin oleh kepala sekolah, sedangkan petugas pengibar bendera adalah tim paskibra sekolah. Setelah bendera merah putih dikibarkan, kami semua menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Acara ditutup dengan pembacaan teks proklamasi dan menyanyikan lagu perjuangan. Kegiatan ini berjalan tertib dan penuh semangat nasionalisme. Rekon imajinatif. Teks rekon imajinatif menceritakan peristiwa yang diciptakan dari imajinasi atau fantasi penulis. Ceritanya nggak terjadi di dunia nyata, tapi ditulis seolah-olah nyata. Contoh, 3 hari lalu, aku bertemu dengan seekor naga kecil di taman belakang rumahku. Awalnya aku mengira itu hanyalah kucing besar, tapi ketika makhluk itu menghembuskan api kecil dari mulutnya, aku sadar bahwa itu naga sungguhan. Naga itu bisa berbicara dan meminta bantuanku untuk menemukan sarangnya yang hilang. Kami terbang melewati hutan, sungai, dan gunung tinggi. Akhirnya, kami menemukan sarangnya di balik air terjun Pelangi. Sebagai tanda terima kasih,
Naga kecil itu memberiku satu sisik emas yang bisa bersinar di malam hari. Unsur-unsur teks rekon. 1. Tokoh. Tokoh adalah orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diceritakan. Contoh, aku dan keluargaku pergi ke pantai. 2. Waktu kejadian. Unsur ini menjelaskan kapan peristiwa terjadi. Contoh, liburan semester lalu, kami berangkat pagi-pagi. 3. Tempat kejadian. Unsur ini menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Contoh, kami tiba di pantai Parangtritis sekitar pukul 10 pagi. 4. Peristiwa atau kejadian. Ini adalah inti dari teks rekon. Berisi rangkaian peristiwa yang dialami atau diceritakan secara urut dari awal sampai akhir. Contoh, setelah sampai, kami langsung bermain pasir dan menikmati pemandangan pantai. 5. Komentar atau reaksi penulis. Unsur ini biasanya muncul di akhir teks sebagai refleksi, pendapat, atau perasaan penulis terhadap peristiwa yang telah terjadi. Contoh, liburan ini sangat menyenangkan dan tak akan kulupakan. 6. Kronologi waktu, urutan. Karena teks rekon menceritakan kembali kejadian, unsur kronologi waktu menjadi penting. Cerita disusun sesuai urutan waktu terjadinya, sehingga mudah diikuti pembaca. Contoh, pada awalnya, kemudian, setelah itu, akhirnya. Tugas individu. Buatlah teks rekon yang mengandung unsur-unsur teks rekon. Kalian boleh memilih teks rekon pribadi, teks rekon faktual, atau teks rekon imajinatif. Tulis di bukumu dengan rapi. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum pembelajaran usai, izinkan ibu untuk berpantun. Bubur soto meletup-letup, ambil banyak jangan dihukum. Sebelum pembelajaran ini ibu tutup. Ibu ucapkan wassalamualaikum.